Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam di dalam kasih Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita senantiasa memberikan kita kekuatan baru, pengharapan baru, dan semangat yang baru. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pagi hari ini. Ada banyak hal yang kami butuhkan Tuhan, tetapi hanya satu hal yang kami betul-betul berharga dan penting untuk kami lakukan, yaitu berdoa, mencari wajah-Mu dan membangun persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini pagi yang diberkati Tuhan, dan oleh karena kemurahan-Mu kami rindu Tuhan mengembalikan pujian, syukur dan mazmur kami di hadapan Tuhan dengan membawa semua sembah syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sahabat GSCC yang diberkati Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh Jesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Amin Jesus. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Rabba syara batakara bala 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 basikara bala. Ku menyembah-Mu, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Jesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau
dan ku tersungkur Tuhan. Kami menyembah-Mu, yang kami nampak kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah kami merasakan ketenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka dipuaskan. Yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan, baik karakter, pergumulan finansial, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam hal pekerjaan. Setiap pagi Tuhan kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan tidak henti-hentinya Tuhan kami mau berkata Engkau baik. Hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Hadirat-Mu memenuhi. Ya Rabbashana Matakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Engkau peluk kami. Kami rasakan Engkau datang menjamah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan indahnya hadirat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami terima berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Kami siap memberitakan firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan kita, amin. Saya melihat sama seperti di background yang ada saat ini, yaitu sekuntum bunga yang begitu indah, warnanya, tampaknya, keindahannya kita mungkin gak bisa petik, kita gak bisa pegang, tapi keindahannya sanggup mengubah suasana hati kita, amin. Kalau bahasa satu kata diungkapkan tentang bunga ini bahwa dia adalah cantik. Cantik juga menarik, indah. Rasanya seperti itulah kalau setiap pagi kita buka hati untuk pertolongan Roh Kudus. Ibu-ibu yang baik hati, yang harusnya mempersiapkan diri untuk sebentar lagi mau menyiapkan anak-anak, mau menyiapkan masakan, mau menyiapkan pakaian kerja suaminya, mau menyiapkan diri untuk pergi bekerja di kantor, tapi yang masih punya waktu untuk berbenah di dalam hadirat Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Saya mau katakan, engkau luar biasa. Bapak-bapak yang sebelum beraktivitas, mau pergi ke kantor, mau melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, tempatkan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, setiap pagi kita dikejar oleh target-target. Setiap pagi kita dikejar dengan target-target apa yang perusahaan mau lakukan, apa yang perusahaan mau inginkan, saudara. Dan satu hal yang kita rindukan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan, tapi jikalau kita mau memberi yang terbaik dengan Tuhan, maka sebelum kita beraktivitas kita bertanya-tanya Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan dimudahkan. Saya percaya Bapak Ibu tidak mudah dalam menjalani aktivitas-aktivitas di kantor dan menyisihkan waktu untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengatakan hadirat-Mu memenuhiku dan memberkatiku sepanjang hidupku, itu merupakan hal yang luar biasa. Tapi satu hal saudara, kita tidak akan rugi ketika mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita.
Amin. Sahabat Gestis yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari terus maju. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sahabat Gestis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kemarin saya mengadakan perjalanan pelayanan di daerah Minahasa Tenggara di Melompar bersama dengan suami saya. Kami ketemu dengan orang-orang hebat yang punya hati untuk melayani Tuhan. Dan ada satu hal yang Tuhan ingatkan waktu saya sharing membagikan firman Tuhan di dalam khotbah di hari Minggu, bahwa Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Tuhan sangat peduli dengan hubungan antara suami dan istri. Tuhan sangat peduli dengan pria dan wanita yang hebat. Dan satu hal yang Tuhan rindukan, bahwa sejak awal penciptaan Tuhan inginkan bahwa pria menjadi pria yang hebat, wanita menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang unik dengan segala panggilan dan perbedaannya yang membuat dia berbeda dengan satu dengan yang lain, dengan wanita yang lain, untuk dia menjadi indah dalam pandangan Tuhan. Namun yang tidak boleh kita lupakan, bahwa panggilan terutama seorang wanita pada ujung-ujungnya bukan bagaimana dia hebat dalam pelayanan, bukan bagaimana dia hebat di luar tapi nggak hebat di dalam rumah tangganya. Demikian pula sebagai seorang pria, bukan bagaimana dia hebat dalam pekerjaannya, finansial dia memiliki segala sesuatu, jabatan dia punya kedudukan. Tapi yang paling utama ketika seorang pria diciptakan adalah dia maksimal dalam keberadaannya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pria. Karena pria diciptakan bukan untuk menindas wanita. Dan wanita diciptakan bukan untuk ditindas pria. Tetapi wanita diciptakan dengan sebuah panggilan yang unik untuk menjadi penolong bagi suaminya. Sebaliknya, suami menjadi pengayom bagi istrinya. Itu sebabnya dia harus mengasihi istrinya. Setiap panggilan orang yang unik ini merupakan capaian tertinggi, panggilan tertinggi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita menuju pada kesempurnaan di dalam kewanitaan kita, di dalam kepriaan kita, maka ada banyak hal positif yang terjadi dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan antara suami dengan anak, ibu dengan anak, antara ayah dengan anak, di dalam psikososial, saudara. Ada begitu banyak kegemparan terjadi karena dari dalam rumah tangga itu tidak baik. Tapi kalau dari dalam rumah tangga terdiri dari pria dan wanita yang takut akan Tuhan yang dipulihkan, maka psikososial juga akan menjadi keadaan sosial yang kondusif dan baik. Nah saudara, kita mau mengejar apa yang mendatangkan kebaikan. Amin. Kita mau mengejar apa yang mendatangkan kemurahan, kemuliaan, dan kedahsyatan Tuhan. Hari ini sekali lagi saya diingatkan bahwa sama seperti bunga ini diciptakan Tuhan itu cantik, indah, dan menarik. Tuhan juga ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang menarik dan luar biasa. Dalam segala pembentukan, mari kita buka hati supaya Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi-pribadi hebat yang common sense-nya itu baik, yang luar biasa baik. Amin saudara. Pagi hari ini engkau diurapi menjadi berkat, indah, cantik, dan menarik dalam pandangan Tuhan. Engkau dikasihi, engkau dimuliakan dalam pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pasal terakhir di kitab Nehemia, yaitu Nehemia 13. Lanjut dengan kitab yang baru kita akan bacakan, yaitu dari kitab Ester 1 hingga Ester yang keempat. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mengajak untuk memohon dukungan dari Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati. Please like, comment, share, and subscribe for more videos supaya kita dapat terus mengembangkan channel ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat kekasih Tuhan yang ada di luar sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saudara, di dalam kitab yang terakhir, dalam pasal yang terakhir di Nehemia 13, bahwa Nehemia dan Ezra adalah pribadi yang bahu-membahu membangun tembok Yerusalem dan mereka berhasil dalam pekerjaan Tuhan. Nehemia menjadi seorang bupati dan setelah saya pelajari dia menjadi seorang bupati yang kritis, bupati yang tegas, bahkan cenderung tajam
Bahkan cenderung dia melakukan pembaharuan dengan ketegasan yang luar biasa tegasnya. Di pasal yang terakhir ini, Nehemia membuktikan kesetiaannya terhadap hukum. Pada masa itu bagian-bagian dari kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Ditulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak dibolehkan masuk jemaah Allah untuk selamanya. Nah, pada waktu itu ada orang-orang Amon dan orang Moab yang selalu mengintimidasi mereka dengan dalam hal mereka membangun tembok Yerusalem. Itu sebabnya beberapa kali pembangunan tembok Yerusalem berhenti, tetapi pembangunan itu tidak dapat dihentikan karena pertolongan Tuhan ada bagi bangsa Yahudi pada waktu itu, sehingga melalui Raja Darius pembangunan itu kembali dapat terjadi, dan dalam kurun waktu 52 hari pembangunan itu selesai dan sudah ditahbiskan kembali oleh Imam Esra dan juga bupati pada waktu itu Nehemia. Nah, orang Amon dan orang Moab ini dikatakan di dalam kitab Musa yang dibaca mereka dalam kitab Taurat itu tidak boleh masuk di tengah-tengah jemaah Allah selamanya. Dalam hal ini bupati Nehemia berlaku tegas, karena pada waktu itu ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Sebelum masa pemisahan itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Nah, Tobia inilah orang yang selalu menyerang pembangunan tembok Yerusalem. Mereka menyediakan bilik besar bagi Tobia itu. Tobia itu orang Bani Moab dan Amon. Sebelumnya orang membawa bilik itu ke korban sajian, kemenyan, perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi di saat Nehemia tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, dia pergi menghadap raja. Sesudah beberapa waktu dia minta izin dari raja untuk pergi. Lalu ketika aku atau Nehemia tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan si Tobia ini, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah, dan itu tidak dibolehkan karena orang Amon, orang Moab tidak dibolehkan masuk ke jamaah Allah. Nehemia menjadi sangat kesal. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saking tegasnya Nehemia ini dilempar semua perabot rumah si Tobia keluar bilik itu. Kemudian ditahirkan bilik itu dan dibawa kembali perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga didapati bahwa sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya karena mereka tidak mendapatkan persembahan. Dia juga menyesali para penguasa, katanya, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu dikumpulkan orang-orang Lewi itu dan dikembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan perpuluhan daripada gandum, anggur, minyak dan perbendaharaan. Dan bukan cuma itu, dia juga mentahirkan pernikahan-pernikahan campuran yang ada di sana dengan sangat-sangat ketat dan tegas, cenderung kalau mau dibilang agak kejam sedikit. Tapi satu hal, saudara, ketegasan itu yang membuat Nehemia melakukan pembaharuan di bidang sosial, politik, ekonomi, bahkan di bidang agama. Demikian sekilas, saudara, tentang Nehemia pasal 13, di mana hamba Tuhan ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Memang ya, saudara, kalau mau jadi pemimpin, apalagi pemimpin kabupaten ya, kabupaten pada waktu itu karena penjajahan Yerusalem diubah menjadi kabupaten yang dikuasai oleh Media dan Persia. Pada waktu kabupaten itu dikuasai oleh Media Persia, Nehemia dengan takut akan Tuhan, dia membawa reformasi di bidang agama itu secara saklek. Memang, saudara, kalau mau tegas itu nggak mudah, tetapi orang yang tegas akan memperoleh buahnya, yaitu pemulihan terjadi bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara yang diberkati, kisah Esra dan Nehemia itu ada di zaman pemerintahan kerajaan Media dan Persia. Dengan keberadaan Media dan Persia pada waktu itu ada raja-raja yang memerintah, kurang lebih ada Raja Kores yang awal-awal dari Media Persia yang menaklukkan Raja Babel, dan kemudian ada Raja Artasasta, ada Raja Ahasiweros, ada Raja Artasasta. Nah, Raja Ahasiweros ini adalah kemudian raja yang kita akan pelajari selanjutnya. Diduga bahwa dia adalah Raja Ahasiweros I. Dan pada Raja Ahasiweros I ini memerintah, ada satu
nama ratu yang cukup dikenal, yang secara fenomenal membuat sebuah pergantian kedudukan dari Ratu Wasti ke kedudukan Ratu Ester. Mari kita sama-sama akan belajar, saudara. Pagi hari ini, saudara yang diberkati, kita akan merenungkan kitab Ester pasal 1 hingga pasal yang keempat dengan judul yang saya tulis di sini adalah Ester dikasihi dan dimahkotai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar latar belakang dan garis besar dari kitab Ester. Kitab Ester disingkat Ester atau secara akronim dia IST, merupakan salah satu kitab dan menjadi kitab terakhir bagi kanonisasi Alkitab Protestan. Dalam arti kitab Ester ini merupakan kitab yang akhir atau the last yang diterima, yang dianggap memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai Alkitab orang percaya yang sudah memenuhi standar untuk dipercayai, diterima dengan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan isi yang tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Demikian dia menjadi kanon terakhir Alkitab Protestan. Dalam Tanak atau Alkitab Ibrani, kitab ini disebut gulungan Ester, yaitu secara bahasa Ibrani itu disebut Megilat Ester. Kitab ini adalah merupakan asal mula dan inti dari perayaan Purim atau membuang undi. Istilah membuang undi ini oleh karena adanya peristiwa Haman ya. Kita nanti akan pelajari pada kitab-kitab ya pasal-pasal yang selanjutnya yang tertulis secara eksplisit dalam kitab ini yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dan terlebih lagi hari raya Purim ini memang lahir pada waktu zaman Ester karena mereka berkemenangan atas muslihat dari Haman, sehingga hari raya perayaan Purim ini memang hadir oleh karena Ester dan juga Mordekai yang memenangkan nyawa orang Yahudi dari tipu muslihat dari Haman. Kitab ini dibacakan pada perayaan tersebut yang jatuh pada tanggal 14 Adar sekitar bulan Maret setiap tahunnya atau tanggal 15 Adar khusus di kota Yerusalem dan kota-kota lain yang bertembok ketika Yosua merebut Kanaan. Kitab ini selain kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang sama sekali tidak menyebutkan nama Allah, tidak menyebutkan nama Tuhan, tidak menyebutkan kata Tuhan secara eksplisit di kitab ini. Tetapi bukan berarti bangsa Yahudi pada waktu itu tidak mengenal Tuhan. Tapi di dalam kitab itu sendiri tidak ada catatan tentang tulisan kata Tuhan atau Yahweh atau Allah. Tetapi kisah dari kitab Ester ini mengisahkan tentang keberadaan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang dalam pembuangan dan pada saat di dalam penguasaan dari Raja Media Persia. Pada waktu itu adalah Raja Ahasiweros I. Kitab Ester ditulis dalam bentuk narasi bergenre melodrama dan berlatar di ibu kota Persia, Susan, yang selalu disebut sebagai Puri Susan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Persia Ahasiweros, yang kemudian Raja Ahasiweros ini karena diidentikan dengan Raja Ahasiweros I. Ada beberapa Raja Ahasiweros I, II, dan seterusnya. Tapi dia diidentikan dengan Raja Ahasiweros I. Raja Ahasiweros itu adalah raja yang dari Persia yang berkedudukan di zaman setelah Raja Kores. Dan juga beriringan dengan Raja Artasasta. Jadi zaman Ester ini berada di antara perjalanan kisah dari Nehemia, Ezra, dan mereka ada di rentang tempat-tempat yang berbeda di dalam waktu yang agak berbeda tapi kurang lebih berdekatan. Yang kemudian pemberitaan yang paling sesuai dengan latar belakang peristiwa dalam kitab Ester juga jika mengasumsikan bahwa Raja Ahasiweros memanglah Raja Ahasiweros I, maka peristiwa yang dijelaskan dalam Ester diperkirakan 483 sampai 82 sebelum Masehi dan berakhir pada bulan Maret 473 sebelum Masehi. Nah, Ester ini adalah ratu yang menggantikan Ratu Wasti dalam kerajaan Persia.
di bawah kepemimpinan Raja Ahasiweros yang menguasai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia termasuk Yerusalem. Alkitab mencatat Ester merupakan wanita yang berparas cantik dari bangsa Israel yang lahir dalam nama dengan nama Hadasa dan ikut pada pembuangan bangsa Yahudi bersama pamannya Mordekai sebab ia tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Sebetulnya bukan paman ya, tetapi kurang lebih sebetulnya sepupu. Sepupu saudara. Nah saudara, pasal yang pertama Ratu Wasti dibuang di pasal 1 ayat 1 hingga 22. Pada waktu itu Raja Ahasiweros mengadakan pesta selama 180 hari kurang lebih waktu itu ya. Saudara, kemudian dia menunjukkan semua, memamerkan seluruh kekayaan, memamerkan seluruh keberadaannya. Kemudian setelah perayaan selama 180 hari itu dia menambahkan kembali 7 hari berpesta. Pada waktu dia menambahkan 7 hari berpesta, dia ingin memamerkan juga ratunya, Ratu Wasti, dan segala kecantikan. Tapi di saat yang sama Ratu Wasti sedang berpesta dengan teman-temannya. Jadi ketika diminta raja untuk tampil, Ratu Wasti itu menolak. Dan ini membuat Raja Ahasiweros tersinggung. Kemudian dia minta pandangan dan pendapat-pendapat dari ahli-ahli peraturan yang lainnya, bagaimana dia harus bersikap terhadap istrinya yang tidak menghormati suaminya. Kemudian dikeluarkanlah sebuah saran dan masukan bahwa jikalau dia sebagai ratu tidak menghormati raja dan tidak tunduk kepada raja, maka nanti akan berbahaya dan diikuti oleh perempuan-perempuan yang lain di kerajaan itu. Maka disarankan supaya mengganti kedudukan Ratu Wasti dengan mengambil ratu yang lain. Dan kemudian inilah kemudian yang menjadi kesempatan penting hadirnya seorang ratu di luar kerajaan Persia. Yaitu mereka membuat sebuah sayembara yang mengundang seluruh wanita tercantik di seantero negeri, tidak pandang dari latar belakang mana perempuan-perempuan ini boleh ada, saudara. Dan kemudian salah satunya Hadasa ini atau Esther ini mengikuti sayembara tersebut. Perjalanan dari seorang yang bernama Hadasa, dia seorang anak yatim yang kemudian diangkat oleh Mordekai. Mordekai itu adalah Hadasa adalah anak dari saudara ayahnya. Jadi Hadasa itu adalah sepupu dari Mordekai. Kemudian Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Dan Mordekai mengangkat Esther sebagai anak, jadi Mordekai menjadi wali dari Esther. Saudara yang diberkati, di ayat yang ke-15 kalau kita lihat bahwa ketika ditulis seperti ini, ketika Esther anak Abihail. Jadi ibu dari Esther itu bernama Abihail, yakni saudara ayah Mordekai. Jadi Mordekai punya papa. Papanya ini sibling dengan Abihail. Sibling atau kakak beradik dengan Abihail. Abihail ini punya anak Esther. Jadi Esther dengan Mordekai itu sepupu. Bukan paman ya, tadi itu salah pencatatan. Bukan paman, tapi sepupu. Sepupu, tapi mungkin usia Mordekai jauh lebih di atas Esther. Maka dia mengangkat Esther ini sebagai anak. Esther itu namanya awalnya bukan Esther, tapi Hadasa. Hadasa karena dia sebetulnya orang Yahudi. Pada waktu dia Esther ini sebagai orang Yahudi. Pada waktu dia mengikuti sayembara untuk menjadi ratu, dia mengubah namanya menjadi Esther. Nah, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan itu selama 12 bulan, berarti 1 tahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk wangi minyak mur, 6 bulan untuk memakai minyak kasai, dan serta wangi-wangian perempuan lainnya, saudara. Jadi proses dia 1 tahun itu hanya untuk dirempah-rempahi, di wangi-wangian.
Ini juga merupakan sebuah perwujudan nubuatan tentang gereja Tuhan. Pada waktu gereja mempersiapkan diri menjadi mempelai, itu gereja itu didudukan di mana wanita yang dipilih oleh raja adalah wanita yang mau dibentuk, mau dirempah-rempahi, mau diwangi-wangian, diberikan wangi-wangian untuk menjadi mempelai yang siap, saudara. Demikian gereja Tuhan pada akhir zaman. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, ia ada di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali kalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Jadi ada Saasgas, penjaga gundik-gundik. Tetapi Esther tidak dijadikan gundik, dia disayembarakan untuk dijadikan ratu. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, jadi jelas ya saudara, Mordekai itu adalah sepupu dari Esther karena orang tua dari mereka itu kakak beradik. Mordekai ini mengangkat dia, ayah Mordekai ini yang mengangkat Esther sebagai anak. Mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Dan maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther menimbulkan rasa kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Seseorang yang tidak menginginkan banyak hal, yang tidak neko-neko, tidak punya banyak permintaan, justru mendapatkan belas kasihan. Jadi saudara, dia sebagai wanita yang tahu menjaga dirinya terhadap keinginannya, sekalipun mereka diizinkan untuk meminta macam-macam. Kemungkinan di sana pada waktu itu perempuan-perempuan yang lain itu minta macam-macam karena mereka akan menjadi calon ratu. Jadi kalau mereka meminta sesuatu karena raja itu juga menguasai 20 berapa ya ini 127 daerah, jadi dia memiliki banyak kekuasaan, jadi diberikan saja apa yang mereka inginkan. Dan Esther juga dibolehkan untuk meminta, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk meminta segala sesuatu. Kemudian karena itu dia menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Sebuah hal yang kelihatannya mustahil, tapi itulah yang terjadi. Bangsa yang dibuang yaitu bangsa Yahudi, tetapi di tengah-tengah mereka ada seorang yang kemudian memenangkan sayembara, kemudian dia menjadi seorang ratu yang menggantikan Wasti. Pada pasal yang kedua ayat 19 hingga 23, Mordekai mengetahui suatu sekongkolan di mana ada dua orang sida-sida yang bermufakat untuk membunuh raja, tetapi dalam hal ini Mordekai kemudian menyingkirkan mereka sehingga Mordekai itu berprestasi dalam hal ini. Selanjutnya di pasal 3 ayat 1 hingga 15, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Haman ini adalah seorang yang jahat, dia pengen orang semua menyembah dia, tetapi Mordekai tidak terbiasa menyembah manusia sebab di ajaran bangsa Yahudi tidak diperbolehkan menyembah orang lain atau pribadi lain selain menyembah Tuhan. Dan karena dia seperti Daniel tidak mau menyembah yang lain selain Tuhan, Haman bermufakat untuk membunuh Mordekai. Bukan cuma Mordekai karena dia terlalu gengsi hanya membunuh satu orang sebab dia adalah orang kedua di Persia. Dia bermufakat untuk membunuh bangsa dari Mordekai, yaitu bangsa Yahudi, sehingga dengan hasutan dia membuat raja untuk mengesahkan sebuah aturan yang akan membinasakan orang-orang yang melawan ketetapan ini, saudara. Dan kemudian usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi ini kemudian dia meminta bantuan dari Ratu Esther.
Di Ester pasal 3, sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag, ketika dia dikaruniai kebesaran oleh Ahasiweros, disitulah kemudian dia menjadi angkuh dan sombong, dan kemudian dia melihat Mordekai tidak mau berlutut dan sujud, itulah yang dia bermufakat jahat, mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros, dengan dia membuat sebuah aturan yang memberikan otoritas bagi dia untuk membunuh bangsa Yahudi. Secara tidak sengaja bisa membunuh bangsa Yahudi. Demikian apa yang dibuat oleh Haman. Di Ester yang keempat, kemudian Mordekai itu mencari Ester. Dan Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai seperti ini. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam arti ketika engkau menjadi ratu, mungkin engkau bisa melakukan sesuatu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kitab Ester ini, seperti yang kita baca di awal, tidak tertulis nama Tuhan. Bukan berarti mereka tidak percaya Tuhan. Tetapi ada pengkalimatan-pengkalimatan yang memang tidak ada penyebutan kata Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Mordekai tidak sujud di hadapan Haman, karena mereka bukanlah orang-orang yang menyembah manusia, tetapi mereka menyembah Tuhan. Dan bangsa Yahudi percaya bahwa suatu saat nanti akan ada keluputan. Ketika Ester takut untuk menghadap raja, Mordekai sedikit marah, sedikit merajuk kepada Ester dan katakan, kalau engkau berdiam diri pada saat engkau sekarang berkedudukan sebagai ratu, bisa saja engkau pun dengan latar belakangmu juga Yahudi, bisa saja juga engkau menimpa engkau. Jangan pikir karena engkau ratu lalu engkau tidak akan mendapat hukuman juga dalam hal ini. Nah, saudara yang diberkati, kemudian Esther kemudian bangkit keberaniannya, lalu dia menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Oke, baik, begitu ya. Pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan mereka-rekakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Ester bisa masuk ke dalam istana raja. Ternyata Tuhan punya maksud untuk Ester menolong bangsa yang besar itu. Saudara, sekali lagi, ketika kita diizinkan Tuhan ada di sebuah posisi-posisi tertentu, banyak orang yang menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan, banyak orang yang menduduki posisi-posisi strategis di dalam profesi-profesi. Di situ, saudara, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan tidak mungkin menyediakan engkau satu posisi dan engkau tidak berbuat apa-apa. Tetapi pasti ada sebuah maksud Tuhan. Ketika Ester berkedudukan sebagai seorang ratu, Mordekai marah kepada dia. Jangan lupa latar belakangmu itu apa? Latar belakangmu itu Yahudi. Satu saat nanti kalau mereka pun tahu engkau Yahudi, engkau juga bisa kena dengan aturan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah anak-anak raja. Amin. Anak raja tidak diterima dalam kalangan kacamata orang duniawi. Tetapi saudara, anak raja itu harus membuat perbedaan, bahkan harus menarik sebanyak-banyaknya jiwa dan memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang yang ada di luar sana. Dan Esther ketika dia mendengar kemarahan dari Mordekai, sesuatu terjadi. Kadangkala memang saudara, kita itu nggak ngeh dengan tugas kita sebagai anak-anak kerajaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Tetapi satu saat nanti bisa aja kita menerima teguran, kemudian kita, ah iya benar ya,
Saya di sini punya maksud Tuhan. Saya ada maksud Tuhan. Demikian juga Esther, saudara. Dia pertama nggak untuk apa saya di sini. Ada banyak orang yang tidak memahami. Ada banyak orang yang terlena, yang nyaman, yang di dalam zona nyaman sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka itu penting di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangkit keberanian dari kekudusan Tuhan di dalam diri Esther. Kemudian dia berkata, aku akan puasa 3 hari 3 malam. Aku akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Saudara, kalau bicara soal undang-undang, jangan main-main. Kalau raja itu bilang mati, pasti mati. Kalau raja tidak berkenan dan dia paksa untuk menghadap raja, itu pasti mati. Dan Esther tahu tentang hal ini. Dan dia sangat menghargai aturan dan undang-undang yang ada. Tetapi kegerakan dari Tuhan yang membuat dia berani untuk maju. Saudara, adakah keberanian di dalam diri kita untuk bertindak untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berpuasa Esther 3 hari 3 malam, itu saja merupakan perkara yang sukar. Apalagi kita harus melawan undang-undang. Apalagi kita harus menghadap raja. Dan kalau raja tidak berkenan, konsekuensinya mati, saudara. Tetapi seorang perempuan, nah inilah kadang-kadang kala ya, saudara. Kadang-kala perempuan itu memiliki keberanian melampaui kaum pria. Berpuasa 3 hari 3 malam. Saya pernah berpuasa 3 hari 3 malam. Itu luar biasa, saudara. Ternyata bisa. 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum. Cuman pada hari yang ketiga, saya menabrak orang. Itu terjadi, saudara. Tapi hebatnya ketika saya menabrak orang, dalam keadaan tubuh yang memang sudah lemah karena puasa 3 hari 3 malam, pertolongan daripada Tuhan itu pun datang. Dan kemudian akhirnya sesuatu yang luar biasa terjadi, bahwa 3 hari 3 malam kita berpuasa, Tuhan pasti tolong. Amin, Tuhan pasti tolong. Dan ketika kita berpuasa 3 hari 3 malam, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, bahkan fisik kita tidak menjadi lemah, tidak ada sakit mah, tetapi Tuhan justru membukakan banyak hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau melihat terobosan, jangan eh, jangan takut untuk berpuasa. Kalau kita ingin melihat sebuah terobosan rohani dengan berpuasa, itu adalah ajaran daripada Tuhan bahwa orang-orang benar ketika dia mengambil bagian di dalam doa dan puasa, doanya itu semakin tajam naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kemudian singkat cerita, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Berlanjut sampai besok, saudara. Ada beberapa hal yang saya simpulkan tentang Esther pada perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu providensia, penyediaan, pertolongan Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang dialami Esther, dia adalah mengalami penyediaan daripada Tuhan. Mulai bagaimana kemudahan Tuhan dia bisa masuk sebagai seorang ratu. Sampai kemudahan kemudian dia akan masuk untuk menghadap raja. Cara Tuhan itu luar biasa. Namun dia ada proses. Dia seorang yang punya karakter. Orang bilang dia punya originalitas. Orang yang mengalami pembuangan tapi tidak menunjukkan kualitas budak. Orang yang sudah mengalami pembuangan tetapi begitu dirempah-rempahi. Orang kalau budak ya, saudara, seringkali orang kalau tipikal budak itu biasanya jiwanya itu berontak, jiwanya itu berlawanan dengan aturan-aturan. Tetapi Hadasa menjadi seorang Esther, dia tunduk di dalam 12 bulan proses untuk dia menjadi ratu. Bahkan ketika dia menjadi ratu, dia nggak mau minta apa-apa. Bahkan sampai ketika dia berkedudukan sebagai raja, ketika Mordekai marah kepada dia, kemudian dia tergerak untuk bangkit dan menjadi berani. Dia memiliki karakter-karakter yang berkualitas. Sebagai gereja Tuhan yang akan masuk di dalam waktu menanti-nantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, berawas-awaslah. Ini pesan Tuhan bagi gereja. Kalau kita mau dikasihi, kalau kita mau di crowning, dimahkotai sebagai mempelai wanita, saudara, kemuliaan dari mempelai wanita itu adalah dia dicintai dengan tulus oleh mempelai pria, dia dikasihi dan dia akan menerima mahkota sebagai wujud bahwa dia dimuliakan dengan panggilannya sebagai mempelai. Dan Esther memenuhi kriteria untuk dikasihi dan dimahkotai. Pesan Tuhan pada
kitab Ester 1 hingga 4 ini saudara, bahwa kita harus memenuhi persyaratan untuk menjadi calon mempelai wanita pada akhir zaman. Calon mempelai wanita pada akhir zaman itu 2 syarat saudara, yaitu dikasihi dan dimahkotai. Tapi untuk bisa dikasihi dan dimahkotai, dia harus memenuhi berbagai macam kriteria calon mempelai dan calon ratu, dan kemudian akan di-crowning sebagai ratu. Syarat menjadi ratu hanya 2, yaitu dia mampu merebut kasih sayang dari raja, dan kemudian sebagai orang yang dikasihi, raja punya banyak gundik, punya banyak selir, tetapi hanya satu yang bisa dimahkotai. Ketika pemilihan itu terjadi, raja bisa jatuh cinta dengan banyak gadis. Raja Ahasiweros ya. Dia kemudian memilih seseorang, yaitu di antara banyak wanita ada Esther. Jadi dia dikasihi, kemudian statusnya disahkan dengan menerima mahkota. Dan ternyata kriteria yang dimiliki oleh Esther, saudara, itu banyak kriteria yang saya pelajari ketika saya belajar tentang Esther. Yang pertama, dia mau diproses menjadi mempelai. Dia mau diberikan wangi-wangian. Saudara, kita sebagai calon mempelai Tuhan, kalau kita nggak mau diwangi-wangi, diberikan wangi-wangian ya saudara, kita harusnya memiliki karunia-karunia buah-buah roh, karakter Kristus. Itulah proses kita untuk menjadi seorang mempelai. Yang kedua, dia membatasi keinginan dan hawa nafsunya. Sebagai seorang calon ratu, mereka diberikan kesempatan untuk meminta segala sesuatu, dan itu wajib ditepati. Tetapi apa yang Esther lakukan, dia hanya membatasi diri dengan apa yang diperintahkan oleh Hegai dari sida-sida yang ada. Dia membatasi keinginannya hanya sesuai dengan keinginan Tuhan yang di atas dia. Yang ketiga, dia rela mati untuk memelihara umat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ester 4. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Yang penting aku harus menghadap raja. Yang keempat, dia taat. Dia taat kepada Hegai, dia taat kepada Mordekai, dia taat kepada perintah Tuhan. Yang kelima, dia tahu diri dalam menghadap raja. Dia tahu diri bahwa dia itu ada undang-undang. Dia tahu bahwa dia sekalipun dia ratu, dia tahu diri bahwa dia harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Wasti tidak belajar tentang itu. Dia memberontak kepada raja dan menganggap dirinya hebat dan cantik. Tapi Hadasa atau Esther, dia tahu diri bahwa ini raja, ini ada undang-undang. Kalau saya main-main, pasti saya mati. Dia tahu diri. Saudara, menjadi gereja Tuhan harus tahu diri. Kita itu punya latar belakang seperti apa. Kita hanya beroleh kemurahan, makanya kita jangan main-main dengan Tuhan. Yang keenam, tahu cara meminta. Kalau dia tahu cara meminta, kita akan belajar di perenungan di beberapa pasal yang berikutnya bahwa Esther itu tahu waktunya, tahu momennya, dan tahu bagaimana berkata-kata, dan tahu bagaimana cara sopan santun kepada sesungguhnya raja itu yang menjadi suaminya. Tapi dia tahu cara meminta. Kadangkala ibu-ibu ya, saking sudah sah menjadi istri, kadang-kadang kalau meminta sesuatu kepada suami udah nggak tahu diri. Nah, saudara, kita harus tahu bagaimana cara berkata-kata kepada Tuhan, jangan menuntut, jangan sombong, jangan juga mencobai Tuhan. Tetapi kita harus tahu caranya meminta kepada raja di atas segala raja. Yang ketujuh, dia pemberani. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mari kita memiliki kualitas dan kapasitas sebagai calon mempelai. Kita mau dikasih dan dimahkotai, tapi kita harus memenuhi kriteria calon mempelai Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Hal yang penting dapat kita ambil dari sini. Saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebagai calon mempelai yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami belajar dari Nehemia, kami belajar dari Esther, kami belajar bagaimana memposisikan diri kami supaya kami memiliki providensia, kami dikasihi dan status kami diperkuat dengan mendapatkan mahkota. Kami berdoa Tuhan, Engkau kuatkan kami. Mungkin ada di antara kami, Bapa di surga, adalah pribadi-pribadi atau gereja Tuhan yang tidak memaham kedudukan kami. Keinginan kami hanya sekedar meminta, berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pribadi kami. Bapa di surga, biarlah kami belajar untuk memiliki kriteria calon mempelai wanita yang berkualitas.
calon mempelai wanita yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja, sebagai calon mempelai laki-laki, di mana kami harus menjadi seorang calon mempelai wanita yang berkriteria, berkelas. Seperti Esther, dia mau diproses, mau diberikan wangi-wangian, mau tahu waktunya Tuhan bahwa proses memberikan wangi-wangian itu ada jeda waktu yang mungkin cukup panjang. Kami boleh sabar dengan hal itu. Bahkan seperti Esther, dia membatasi keinginannya terhadap kemauan-kemauan untuk dipenuhkan kebutuhannya. Bapak, kami juga mau menjadi seorang yang berkriteria, berkelas. Karena kami harus masuk ke dalam kriteria ratu. Seorang yang beroleh kasih, seorang yang beroleh mahkota dari raja. Dan saudara ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari Esther, dia seorang yang taat, bahkan rela mati untuk memelihara umat Tuhan. Orang-orang yang berjuang untuk penghidupan umat Tuhan, saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami belajar juga mau tahu diri dalam menghadap Raja. Dengan segala keinginan kami menyangkal diri dan pikul salib Tuhan. Kami tahu bagaimana cara meminta. Kami menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil kebenaran firman. Bapak, kami berdoa untuk Esther di akhir zaman. Biarlah kami menjadi calon mempelai wanita yang siap mau dibentuk dan siap untuk dimahkotai. Kami dikasihi dan mendapat perkenanan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Esther akhir zaman, mempelai-mempelai wanita akhir zaman, siap menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, yang belum menerima keselamatan di dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan juru selamat dalam hidup mereka. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, bahkan kami yang sudah mengikuti Tuhan, biarlah kami siap untuk menjadi mempelai Kristus. Bapak, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Adrianus JP Napitupulu Tuhan, untuk mama kami ada di Bitung, Mama Eska Tuhan, yang selalu rindu untuk terus didoakan di dalam kesehatan, kekuatan, penghiburan. Biarlah dia terus bersemangat di dalam mengasihi melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di channel Gracia Hope Compassion Channel ini yang selalu setia menanti-nantikan Tuhan. Ibu Teti, Tuhan Engkau sembuhkan dari segala penyakit. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Tante Nita Sianturi, Tuhan dalam nama Yesus Engkau memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Opung Herliana Siahaan, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Opung Ida Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dia selalu setia untuk mengiringi Tuhan. Talenta yang ada Engkau tambah-tambahkan, Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Inang Uda Diana Tuhan yang selalu setia mendengar firman. Rio Tuhan Engkau berkati, Boas cucunya dia diberkati, Hana dalam rencana pernikahan diberkati. Kami juga teringat berdoa untuk Claudia yang baru saja menikah di bulan Oktober dan juga Boni yang baru menikah di bulan Oktober. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan Tuhan pertolongan yang ajaib sehingga mereka akan mendapatkan putra atau putri mengandung Tuhan, mendapatkan anak Tuhan, momongan secepat mungkin Tuhan dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan rumah tangga baru ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mona Tuhan, Saragi Tuhan yang minta doa secara khusus. Engkau berkati, Engkau jawab Tuhan jawaban doa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami minta untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus ini doa kami. Dan juga orang-orang yang sedang sakit, Pak Yanli Tuhan, Ibu Arlen Tuhan, Ibu Vice Sumeke Tuhan, Bapak William Rusun Wuli Tuhan yang sedang sakit, Engkau sehatkan, Engkau kuat. Yani dan Wati Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau sehatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak dalam nama Yesus, Ibu Vice Sumeke Tuhan, dia boleh terus beraktivitas, keadaan patah tulang kakinya disembuhkan dalam nama Yesus. Pak Haryadi dan Ibu Herberta Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mr. Olen Tuhan dan bersama Sister Ria Tuhan dalam nama Yesus. Juga Stephanie Tuhan kakak beradik ini Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Dalam pertolongan nama Yesus, nama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong Ibu Leni Tuhan Menaruhin Song Supit Tuhan berkati, sembuhkan. Berikan dia iman, kekuatan, kesabaran buat Pak Erik juga di dalam nama Yesus. Ini doa kami, harapan kami pada pagi hari ini. Dan kami siap beraktivitas hanya dalam pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.